Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, minggu ini hari Senin kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sekarang kita menginjak pada materi yang terakhir untuk semester ini, yaitu tentang Unit 5 Special Offer Today Online. Ini terkait dengan offer, itu adalah tawaran, berarti kita akan membicarakan tentang special offer, tawaran khusus ya. Berarti kita akan membicarakan istilahnya advertisement ya. Sebelum kita menginjak pada materi ini lebih lanjut, marilah anak-anak pembelajaran kita awali dengan berdoa dulu, supaya apa yang disampaikan oleh Bu Nur ini nanti akan mudah kamu pahami, mudah kamu terima, sehingga pada ulangan nanti semuanya bisa mengerjakan dengan lancar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Anak-anak, sebelum saya membahas tentang advertisement unit 5, Bu Nur ingin flashback dulu ya ke minggu yang lalu. Kemarin untuk minggu yang lalu ya, kita belajar tentang present perfect tense ya. Present perfect tense ini yang biasa atau sering digunakan dalam naratif teks. Coba link yang sudah saya berikan kemarin itu nanti saya akan minta ke operator untuk dikirim kembali ke grup kamu, karena di dalam tugas yang saya berikan minggu yang lalu itu ada 2 macam ya. Tugas yang pertama yang ada tulisannya atas sendiri, ada tulisannya past tense, tetapi perintahnya adalah circle around ya. Kamu disuruh melingkari atau menulis kembali kata yang hanya ada di dalam kurung. Kamu harus memilih, you must choose the correct words. Kamu harus memilih salah satu yang tepat ya. Jangan kamu tulis kalimatnya kembali, jangan, tetapi jawab aja di bawah itu ya, di answer itu kamu jawab aja kata yang harus kamu pilih yang ada di dalam kurung. Itu kamu saya beri waktu kembali karena mungkin last week you miss ya about the instruction ya. Tentang instruksi yang saya berikan kamu ada kesalahan, maka kamu masih saya beri waktu, tetapi tidak sampai hari Sabtu, hari Rabu sudah harus dikumpulkan. Kemarin sudah kemarin sudah saya lihat responden yang masuk untuk mengerjakan soal yang pertama itu hanya 115 siswa. You must remember about the amount and the total students in the 3rd grade is more than 2040. Jadi jumlah murid di kelas 9 itu sekitar ada 240. Tapi sampai hari Jumat pagi saya cek respondennya yang sudah mengerjakan masih 115. Masih kurang 125. Mohon maaf kalau kamu nanti sudah saya berikan waktu dan deadline itu sudah mencapainya, kamu mengerjakan besoknya tidak akan saya nilai ya.
karena di situ sudah otomatis pasti akan saya tutup ya. Kamu mengerjakan mendapat nilai berapa, di situ pasti akan kelihatan ya. Terus itu soal yang pertama, circle around, kamu disuruh melingkari atau menulis kembali kata yang betul aja di answer itu. Misal yang betul eaten, ya ditulis aja eaten. Itu pasti sesuai dengan kunci, maka kamu akan mendapat nilai. Tapi kalau kamu tulis kalimat lengkap kembali, itu jelas kamu menyalahi aturan yang sudah diberikan di situ, berarti kamu akan mendapat nilai 0 biarpun jawaban kamu benar. Maka dari itu nanti sama operator akan dikirim kembali, kamu kerjakan ulang, tidak apa-apa, akan saya pilih yang betul nilainya yang bagus ya. Kemudian yang soal yang kedua, ini respondennya hanya satu, Rafli saja, yang lainnya tidak mengerjakan. Kenapa? Apa kamu tidak paham dengan perintah yang sudah saya berikan? Coba kamu harus melihat atau mendengarkan pembelajaran daring ini mulai awal sampai akhir, sehingga kamu akan paham harusnya kamu mengerjakan yang mana. Jadi tugas yang kemarin itu adalah ada 2 macam. Yang satu memilih kata yang ada di dalam kurung, itu jumlahnya 10. Bila benar akan mendapat poin 10, berarti totalnya 100. Terus yang yang soal kedua itu adalah kamu harus menulis dengan kata has atau have, dan kata yang ada di dalam kurung kamu rubah menjadi kata kerja yang ketiga. Contoh, kalau di situ ada subjek I, berarti kamu pakai have. Kata yang di dalam kurung misalnya it menjadi eaten. Jadi tulisan di answer bawah soal itu kamu tulis have eaten. Itu soalnya ada 10, poinnya satu nomor 10, totalnya 100. 2 bentuk soal itu nanti akan saya jumlah, akan saya bagi menjadi 2. Itu nilai akhirnya. Kalau kamu hanya mengerjakan 1, hanya yang di awal, nilai kamu 100, berarti akan saya bagi 2 mendapat nilai 50 nanti. Ya, pahami ya itu anak-anak. Nanti hari Senin insya Allah akan setelah pembelajaran ini sama operator akan dikirim kembali linknya mengerjakan soal yang minggu kemarin. Deadline-nya hari Rabu. Rabu tidak mengumpulkan, tidak selesai pada jam 12 malam, kamu tidak mengerjakan itu, berarti hari Kamisnya sudah tidak ada soal lagi yang harus kamu kerjakan. Nanti minggu berikutnya akan saya beri latihan ulangan harian yang terkait dengan advertisement. Kemudian saya ingatkan kamu nanti akan menerima soal AKM, dan itu langsung ditunjuk oleh Pusat Jakarta. Sekolah nanti akan memberitahukan kepada kamu siapa yang harus mengerjakan itu. Ditunggu pengumuman dari sekolah. Itu ya anak-anak. Paham kan untuk perintah mengerjakan soal yang saya ulangi kembali, dan soal itu terkait dengan pembelajaran minggu yang kemarin. Untuk minggu ini kita pelajari tentang unit 5 about advertisement atau special offer ya. Nah, di sini di chapter ini we have some goal or purpose. Kita punya tujuan ya anak-anak. Jadi tujuannya antara lain yaitu designing spoken advertisement, dan yang kedua designing written advertisement.
Jadi advertisement atau iklan itu bisa ditayangkan atau bisa kamu nikmati melalui ucapan yang biasa kamu nikmati di televisi, di radio, di medsos kamu, itu adalah spoken advertisement. Tetapi ada juga yang written advertisement, iklan yang tertulis. Biasanya kamu bisa melihat di banner-banner atau di baliho yang ada di on the street, ya, di jalan-jalan itu, ya. Di situ namanya written advertisement. Jadi kamu nanti akan dalam chapter ini akan berbicara tentang dua hal ini, ya. Kemudian advertisement itu apa? Advertisement itu adalah, advertisement is atau biasa disingkat dengan AD atau ad itu, ya, is an announcement in the form of an image or a film. Jadi pengumuman, jadi advertisement itu adalah is an announcement, pengumuman dalam bentuk form, in the form, dalam bentuk form yang berupa in image, gambar, or a film, atau film, ya. Jadi kamu pahami ya, advertisement itu adalah sebuah pengumuman dibentuk atau dalam bentuk gambar atau film. Ini sudah sering kamu jumpai, hampir setiap kamu melihat televisi itu ada. Itu adalah contoh advertisement tetapi yang berupa a film, ya. Terus itu diceritakan dalam hal apa? Inform people about certain product. Jadi diceritakan oleh orang-orang tersebut tentang produk tertentu. Contoh aja, ada skincare yang bagus untuk kulit. Nah, skincare yang digunakan untuk kalau kamu merasa pusing dan apa itu bisa, ya. Itu certain produk, atau kecap, atau mie noodle itu, sedap noodle itu, ya, banyak sekali yang ada di televisi. Atau tentang servis pelayanan, misal kamu ingin membeli sebuah HP, ternyata di situ sudah ditunjukkan kalau beli HP silahkan mengunjungi sel ini, misalkan Surabaya Sel, dengan servis yang sangat memuaskan, ya, atau vakansi, ya. Itu semua adalah tentang advertisement. Kemudian selain itu advertisement itu juga digunakan untuk apa? It is used to persuade people into using the product or service in promotes, ya. Jadi advertisement itu digunakan untuk membujuk, to persuade, ya, membujuk atau merangsang orang-orang atau masyarakat untuk menggunakan produk atau pelayanan yang sudah dipromosikan. Namanya advertisement itu tidak ada yang menunjukkan advertisement is bad, tidak ada, ya. Semuanya good. Semua iklan itu mengatakan bahwa produknya mesti bagus, servisnya yang dipromosikan mesti bagus, tidak ada yang tidak. Karena apa? Itu tadi tujuannya, to persuade the people, untuk membujuk atau merangkul masyarakat, orang-orang itu untuk menggunakan produk tersebut, ya. Terus yang ketiga, yang keempat itu adalah vacancy. Ad is used to encourage people to apply a job. Ini biasanya yang digunakan untuk menggali orang-orang itu supaya dia menunjukkan pekerjaan, ya. Ada vakansi, itu adalah lamaran sebuah pekerjaan, itu mesti ada advertisementnya. Dibutuhkan orang yang begini dan seterusnya. Itu juga merupakan sebuah advertisement, ya. Nah, sekarang contoh dari advertisement itu apa? Nah, ini contohnya, ya. Tidak muncul.
Nah, ini contohnya dari iklan ya. Yang terakhir Mbak, terakhir. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Contoh aja di situ tentang Yamaha Music School. Nah, ini juga sebuah pelayanan ya. Music for the Masses. Di situ sekolah Yamaha tentang musik, bagaimana menggunakan musik. Itu mesti cara advertisement itu mesti lengkap, ada addressnya. Kamu lihat di bawah itu ada Join Yamaha Music School in Jalan Erlangga 212 ya, 212. New class open is January and July ya. Jadi silahkan bergabung di jalan ini, alamatnya. Kelas khususnya kelas yang baru telah dibuka untuk bulan Januari dan Juli ya. Kos ini untuk siapa? For kids ya. Ternyata kos ini tidak hanya untuk kid aja, tetapi juga untuk teens and adult ya. Ini salah satu sebuah contoh advertisement ya. Terus kamu perhatikan nanti pada saat ulangan semester atau PAS, Bu Nur akan mengeluarkan semua yang sudah diajarkan di pembelajaran daring, mulai dari penggunaan expression hopes atau congratulation, agree and disagree, kemudian tentang penggunaan kata penghubung conjunction, yaitu pakai so, pakai so that atau in order to. Selain itu bacaannya tentang procedure text dan narrative text, ditambah ini tentang advertisement ya. Soalnya multiple choice ada 50, EC-nya ada 2. Dari soal EC dan multiple choice ini nanti akan digabung dibagi 2. Maka dari itu tolong Bu Nur sudah mewanti-wanti kepada kamu semua untuk tetap rajin belajar. Latihan soal kamu lihat dari Google bisa, kamu unduh, atau dari buku-buku yang sudah kamu pinjam dari perpustakaan. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Sebelum kita berdoa, saya pesan kepada kamu semua tetap semangat. Ingat, tugas kamu harus cepat dilaksanakan. Hari Rabu terakhir pengiriman atau pengerjaan soal melalui link yang akan dikirim oleh operator ke grup kamu masing-masing ya. Terima kasih anak-anak, tetap fokus, jaga kesehatan sehingga kamu semua tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran daring seterusnya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.